Selama berabad-abad, rakyat Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi canggih dan mengisolasikan diri mereka dari dunia negara dengan menyamar sebagai negara terbelakang atau negara dunia ketiga. Dalam adegan pertama, diperlihatkan sebuah negara yang maju dengan bangunan-bangunan pencakar langit dan penggunaan pesawat yang unik. Selain itu, Wakanda juga memiliki teknologi yang hebat untuk menyembuhkan seseorang yang terluka cukup parah. Menurut kelompok kami, teori yang masuk terhadap adegan yang pertama itu ada teori postmodernisme, yaitu pengungkap teorinya Jean Fornes Leor. Penjelasan teorinya, postmodernisme dapat diartikan sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernitas yang dianggap sebagai penyebab kemajuan dan kehidupan yang lebih baik lagi semuanya, sehingga postmodernisme muncul sebagai penentang pemikiran abad pencerahan atau modernisme itu sendiri. Analisanya dalam adegan yang pertama itu dapat dilihat dari relevansi teori yang digunakan, karena postmodernisme itu mempunyai after modernity yang mana terlihat bahwa Wakanda sudah memiliki teknologi maju dan juga terdapat kemajuan pada masyarakatnya yang memberikan pandangan baru bahwa Afrika dan orang-orang di dalamnya yang berkulit hitam juga memiliki potensi yang sama besarnya untuk maju seperti negara white people kebanyakan. Imajinatif tersebut menggunakan bahwa adanya pengembangan visi tentang optimisme Afrika dan juga bahwa bangsa Afrika sendiri bisa mencapai kemajuan yang sama dengan menguasai teknologi tinggi dan penguasaan teknologinya juga dikuasai oleh laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dapat kita lihat bahwa dalam film ini banyak menampilkan adegan di mana wanita menjadi mayoritas penduduk Wakanda dan yang menjadi pengawal serta prajurit di Wakanda adalah wanita. Prajurit wanita inilah yang membantu menyelamatkan sang raja dari segala bahaya. Sang raja Wakanda berkewajiban menjaga dan mengatur negaranya, namun ia juga sangat bergantung pada wanita di sekelilingnya. Karena negara Wakanda mayoritas masyarakatnya adalah wanita, sehingga hal tersebut membuat kesetaraan gender ini sangat terlihat. Dari adegan singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa teori hubungan internasional yang relevan adalah teori feminisme yang dikemukakan oleh Jean Bethke Elshtain, Cynthia Enlow, dan G.N. Tickner. Feminisme dalam hubungan internasional muncul pada akhir 1980-an sebagai keprihatinan terhadap realis. Teori feminisme sendiri dalam kajian hubungan internasional berupaya untuk memperbaiki ketertinggalan perempuan dari sejarah politik internasional. Teori ini sebagai sebuah pergerakan emansipasi yang menuntut adanya kesetaraan dan kebebasan yang telah dianggap tidak adil bagi kaum feminis. Analisis dari relevansi tersebut dilihat dari ketangguhan para wanita Wakanda. Dalam adegan tersebut terlihat sungguh nampak. Dalam adegan tersebut yang menjadi perhatian utama yakni kesetaraan gender yang ada dalam negara Wakanda, yang dapat dipandang terhadap tatanan dunia internasional sebagaimana bahwa dalam Wakanda sendiri, perempuan memiliki hak dan peran yang sama seperti laki-laki terhadap negaranya. Teori feminisme ini pada dasarnya berusaha untuk mengenalkan gender sebagai suatu variabel yang relevan dalam memahami konteks kekuasaan global dan hubungan internasional yang memiliki agenda yang paling utama, yakni menuntut adanya kesetaraan hak, peran, dan pendapat wanita yang seharusnya turut diperhitungkan dalam tatanan internasional. Adegan ketiga. Selama berabad-abad, rakyat Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi canggih dan mengisolasikan diri mereka dari dunia dengan menyamar sebagai negara terbelakang atau negara dunia ketiga. T'Challa yang menggantikan ayahnya dan menjadi raja saat itu berusaha agar rakyatnya selalu tetap aman dengan menjaga vibranium tersebut dari dunia luar. Nah, suatu ketika Nakia berbicara kepada T'Challa agar Wakanda dapat membantu negara-negara lain yang membutuhkan pertolongan dengan membagikan yang Wakanda punya, seperti memberi bantuan, akses dan teknologi, dan melindungi yang membutuhkan, karena menurut Nakia banyak negara yang juga membantu satu sama lain dan seharusnya Wakanda bisa melakukan lebih baik lagi. Tapi T'Challa berkata bahwa Wakanda tidak sama dengan negara-negara lain, karena jika dunia tahu Wakanda yang sebenarnya, apa yang Wakanda miliki, hidup masyarakat Wakanda bisa hancur. Tapi Nakia memotong pembicaraan T'Challa dan berkata bahwa Wakanda cukup kuat untuk membantu orang lain dan melindungi masyarakat Wakanda secara bersamaan. Untuk analisis teori dalam adegan yang digunakan adalah teori realisme, di mana realisme menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara, sebagaimana ini merupakan kepercayaan yang berlebihan
idealis terhadap adanya moralitas global dan harmoni kepentingan yang dapat menghindarkan negara-negara dari peperangan. Analisanya dapat dilihat dari kepemimpinan T'Chaka sampai kepemimpinan T'Challa yang sangat menjaga negaranya dari dunia luar. Vibranium yang menjadi senjatanya Wakanda juga bahkan sangat dijaga oleh rakyat Wakanda. Maka dari itu, dunia luar tidak mengetahui bahwa Wakanda berada dalam teknologi dan pertahanan atau senjata yang sangat maju dibanding dengan dunia luar. Mereka sengaja menciptakan citra di dunia bahwa Wakanda adalah negara dunia ketiga yang hidupnya dalam kemiskinan. Itulah sebabnya dunia tidak mengetahui apa yang terjadi di Wakanda karena hidupnya itu terpisah dan jauh dari masyarakat lain yang ada di dunia luar. Negara Wakanda sengaja melakukan hal tersebut karena vibranium adalah asetnya yang dimana dunia luar itu tidak boleh tahu, karena jika dunia luar mengetahuinya, maka keselamatan rakyat Wakanda akan terancam. Adegan selanjutnya ialah ketika Raja T'Challa sedang berbicara kepada adiknya Shuri dan memperkenalkan sebuah bangunan yang dulunya digunakan ayahnya untuk membunuh pamannya sebagai pusat bantuan internasional dari rakyat Wakanda dalam bidang riset dan pengembangan teknologi. Tidak hanya riset dan pengembangan teknologi, Wakanda juga mengirimkan wakilnya untuk kegiatan sosial. Negara Wakanda juga bisa dikatakan menjadi negara maju atau negara yang cenderung sedang berkembang. Dilihat dari kemampuan secara finansial yang ditunjukkan oleh Raja T'Challa membeli bangunan itu, menjadikan bangunan tersebut menjadi pusat laboratorium internasional. Artinya keadaan ekonomi dari negara Wakanda ini sendiri mengalami kemajuan dengan pengembangan sumber daya alam yang dimilikinya. Untuk analisanya, kita mendapatkan sebuah teori, yaitu teori liberalisme. Dan penjelasannya adalah liberalisme meyakini bahwa sistem perekonomian kapitalisme dapat menjamin kemakmuran bersama dan pengalokasian sumber-sumber secara efisien dalam masyarakat. Liberalisme berkembang sejalan dengan kapitalisme. Perbedaannya adalah kapitalisme berdasarkan determinisme ekonomi, sementara liberalisme tidak semata didasarkan oleh ekonomi itu sendiri, melainkan juga filsafat, agama, dan kemanusiaan. Hal inilah yang menjadi kapitalis identik dengan liberalis. Penjelasan dari kapitalisme itu sendiri merupakan sebuah relasi sosial di mana di dalamnya didasari dengan perikatan materi. Lalu ada liberalisme, adalah paham politik atau ideologi di mana diberikannya kebebasan individu dalam menemukan arah dan tujuannya secara bebas tanpa gangguan dari pihak apapun. Artinya dilihat dari film tadi, yaitu Black Panther, disebutkan bahwa negara Wakanda mampu menunjukkan kepada dunia tentang kecanggihan dan kemampuan sumber daya manusia mereka yang sangat maju dalam mengembangkan teknologi, dan juga sikap pantang menyerah mereka dan selalu ingin berkembang ditunjukkan oleh masyarakat di negara Wakanda itu sendiri yang terletak di benua, dalam tanda kutip, benua termiskin dunia, itu Afrika. Menunjukkan mereka itu tidak pantang menyerah dan ingin selalu maju. Mereka juga bebas melakukan apapun tanpa intervensi manapun karena dari negara Wakanda itu sendiri yang memiliki teknologi maju dan juga sumber daya alam mereka dan sumber daya manusia mereka yang sangat melimpah. Seperti yang sudah ditayangkan di video sebelumnya, bahwa di adegan kelima ini menceritakan mengenai seorang Raja Wakanda, yaitu T'Challa, bersama rekan-rekannya yang mengunjungi kantor pusat United Nations di Vienna, Austria, dengan tujuan yaitu untuk mempromosikan kedamaian Wakanda dan menawarkan bantuan terhadap dunia. Tetapi, salah satu diplomat masih meremehkan Afrika dengan mengatakan, apa yang bisa ditawarkan negara petani seperti kalian bagi seluruh dunia? Dan makna di balik kalimat tersebut menunjukkan bahwa di mata banyak negara, Afrika masih sering diremehkan dengan label sebagai negara agrikultur yang tidak bisa berperan penting dan signifikan dalam politik internasional. Menurut kelompok kami, adegan kelima ini relevan dengan teori HI, yaitu teori poststrukturalisme dan postkolonialisme yang dikemukakan oleh Richard Ashley, James Garderian, R.B.G. Walker, dan Michael Shapiro. Seperti yang kita ketahui bahwa poststrukturalisme merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Poststrukturalis ini juga erat kaitannya dengan identitas dan negara. Poststrukturalisme menganggap bahwa aktor hubungan internasional yang membentuk identitas, sedangkan postkolonialisme yang diinspirasi oleh poststrukturalisme yang menganggap bahwa terdapat 3 tema utama, yaitu identitas, kekuatan, dan struggle.
Analisis adegan kelima ini dengan teori poststrukturalisme dan postkolonialisme, yaitu dengan adanya adegan bahwa Wakanda mengklaim sebagai negara dunia ketiga, yang mana menjadi pengetahuan publik tentang dunia ketiga adalah entitas geopolitik, warisan kolonialisme, dan tersubordinatkan dalam sistem kapitalisme dunia dengan kondisi negaranya yang masih miskin, dan ekonominya juga masih berkembang. Hal ini disebabkan karena unsur Afrika dalam hubungan internasional memang sering diabaikan. Selain itu, kebijakan luar negeri di negara-negara Afrika banyak melibatkan kepentingan mantan penguasa kolonial atau kekuatan besar yang masih erat berkepentingan di tanah Afrika. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dipandang reaktif dan tujuannya hanya untuk mendorong faktor eksternal, bukan internal di Afrika. Struktur politik dan ekonomi hegemoni Barat membuat disposisi Afrika yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan masyarakatnya sering tidak terlihat, sehingga dapat dilihat bahwa Wakanda dipandang masih mengalami keterbelakangan.